Operation, Design and Implementation, Transformasi Strategis, Toko Retail Konvensional, Clarissa Tuban menuju Efisiensi Global 2025-2026. Visi dan urgensi perubahan. Mengapa toko Clarissa harus beradaptasi di era disrupsi retail? Karena jika toko Clarissa tidak berubah, maka toko Clarissa dapat tertinggal. Dan jika toko Clarissa beradaptasi, maka toko Clarissa bisa berkembang. Selanjutnya, profil dan konteks bisnis. Toko Clarissa Tuban adalah pilar fashion wanita yang menyediakan produk modis dengan harga yang terjangkau, yang lokasinya strategis di pusat kota Tuban. Namun, modal operasional owner run saat ini mulai mencapai batas maksimalnya. Untuk tumbuh lebih besar, kita perlu beralih dari intuisi manual ke sistem yang terukur. Selanjutnya, identifikasi bottleneck operasional. Kami telah mengidentifikasi 3 bottleneck operasionalnya. Yang pertama adalah struktur informal. Pembagian tugas tumpang tindih antara kasir dan pramuniaga, pemilik terlalu terjebak dalam teknis harian sehingga kehilangan fokus pada strategi ekspansi. Yang kedua ada proses manual. Pencatatan inventari di buku besar atau Excel menyebabkan data stok tidak real time. Resiko kehilangan penjualan atau stock out tidak terdeteksi dengan cepat. Selanjutnya yang ketiga, minim integrasi IT. Ketiadaan sistem point of sale atau POS dan pemasaran digital resmi membuat toko Clarissa kurang kompetitif dibanding gerai retail modern di Tuban. Selanjutnya, ada tantangan di era digital, yaitu konsumen masa kini tidak hanya mencari produk, mereka juga mencari kemudahan akses. Adapun tantangan di era digital meliputi: yang pertama, persaingan ketat dengan e-commerce dan marketplace. Yang kedua, tuntutan layanan multi-channel atau online to offline. Yang ketiga, kebutuhan data akurat untuk promosi yang personal. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan. Kita memiliki usulan struktur organisasi baru. Yang pertama, aspek level manajerial. Pada kondisi saat ini, ada owner run atau satu tingkat. Nah, kami mengusulkan struktur baru berjenjang owner, area manager, store manager. Yang kedua, aspek pembagian tugas. Pada kondisi saat ini sedang tumpang tindih atau informal. Nah, kita mengusulkan struktur baru, spesialisasi atau kasir, sales, dan admin gudang. Yang ketiga, ada aspek keputusan. Pada kondisi saat ini, sentralisasi penuh pada pemilik. Kita mengusulkan struktur baru, pendelegasian wewenang ke kepala toko. Aspek yang keempat, ada aspek pengelolaan data. Pada kondisi saat ini berupa manual yang melalui buku atau Excel. Nah, kita mengusulkan struktur baru berupa sistem POS dan inventory terintegrasi. Selanjutnya, ada visualisasi hierarki strategis, alur komando dan koordinasi. Alur komando PT Clarissa Store atau pemilik, koordinasi, visi, misi, branding, dan kemitraan. Alur komando manajer wilayah, koordinasi, pengawas multi cabang dan target regional. Alur komando kepala toko, koordinasi, manajemen harian dan operasional lokal. Alur komando tim operasional, koordinasi, fokus pada kepuasan pelanggan atau pramuniaga dan akurasi keuangan atau kasir. Selanjutnya ada roadmap implementasi dalam 5 bulan. Kami telah membuat roadmap implementasi dalam 5 bulan yang bisa diterapkan pada toko Clarissa. Pada bulan pertama ada pra-implementasi, di mana meliputi analisis SOP dan desain organisasi final. Pada bulan kedua dan ketiga terdapat instalasi dan pelatihan berupa stuk pos, inventories, dan training staff. Pada bulan keempat ada uji coba, di mana simulasi transaksi nyata dan penyesuaian sistem. Dan pada bulan kelima terdapat go live atau operasional penuh dan monitoring KPI digital. Selanjutnya ada estimasi alokasi investasi. Kami telah membuat estimasi alokasi investasi melalui 5 alokasi. Yang pertama ada hardware atau PC dan juga POS. Ini sekitar estimasi 8 juta rupiah. Yang kedua ada software
Pelatihan karyawan berestimasi sekitar 2 juta rupiah. Yang keempat ada internet dan konektivitas, estimasi sekitar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir ada dana cadangan yang berestimasi sekitar 1 juta 400 rupiah. Total estimasi sekitar 15 juta 400 rupiah. Selanjutnya ada manajemen resiko dan mitigasi. Kita telah mengidentifikasi manajemen resiko dan mitigasinya. Ada 3 manajemen resiko. Yang pertama ada resistensi staff, di mana karyawan enggan memakai sistem baru. Kita bisa memitigasinya dengan cara pendampingan intensif dan bonus berbasis performa sistem. Yang kedua ada masalah teknis, berupa gangguan internet atau fault offline. Kita bisa memitigasinya dengan cara penggunaan aplikasi yang mendukung mode offline dan backup rutin. Yang ketiga ada ROI lambat atau pengembalian investasi tidak instan. Kita bisa memitigasinya dengan cara evaluasi bulanan dan optimalisasi strategi promosi digital. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mari bekerja sama membangun masa depan toko Clarissa yang lebih stylish dan efisien. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.